Colin terlihat seni balapan dan cepat serta Sandi berbalik pada benar-benar wow, kuat sekali berdesak-desakan mereka di sana teruskan di dalam satu Colin dia menyalip Colin begitu epic nanti di tikungan bonus dan awas wadah red mark terjadi cantik sekali cara jalan menikung Allah Akbar sudah terjun bebas. Assalamualaikum, halo my friend, jumpa lagi di channel YouTube Om Brem. Sekarang kita akan menyaksikan balapan turnamen season 3 grup Eko dan grup Fanta. Inilah peserta grup Eko yang akan tampil pertama. Ada Fikri dari Jakarta dengan mobil Jaguar XE dengan berat mobil 56 gram. Kedua, ada Fafa dari Bekasi dengan mobil Mazda RX-7 dengan berat mobil 54 gram. Serta ketiga, ada Sandi dari Aceh Singkil dengan mobil Bugatti Chiron berat mobil 30 gram. Dan peserta terakhir ada Zainal dari Tegal dengan mobil The Challenger Drift Car berat mobil 40 gram. Langsung saja kita tonton ronde pertama grup Eko. Teruntuk Mazda dan Jaguar ini adalah item premium yang sudah saya swap menjadi ban plastik. Sedangkan Bugatti Chiron juga item premium, namun das mesinnya saya ganti ke bas plastik untuk Dodge murni item regular. Fikri memimpin sementara tiga lainnya bersaing di belakangnya. Ada Zainal di posisi kedua mencoba mendekati Fikri, membentur backingnya Fikri terus menempel sambil mencari peluang. Drift keduanya dan finish dengan jarak yang sangat tipis. Semua peserta berhasil finish dan meraih poin masing-masing di ronde pertama ini. Sangat mulus race ronde pertama ini. Para peserta masih malu-malu untuk melakukan kekerasan. Semua menjaga keseimbangan dengan baik tanpa ada crash. Terlalu dewasa sikap peserta di ronde pertama ini. Bukan ini yang kita mau. Kita ini ingin menonton hal yang barbar. Ayo dong, lebih barbar lagi kalau bisa. Yuk, ayo barbar lagi dong. Gak usah malu-malu. Tidak ada aturan sini. Kalian bebas mau melakukan kekerasan, kecurangan, kelicikan, dan hal-hal buruk lainnya. Tidak masalah. Lewati tikungan hitam masuk terowongan. Fikri lagi-lagi unggul di posisi pertama. Papa dan Sandi saling bersaing ketat mencoba mendekati Fikri. Fikri terus bertahan dan Papa mulai tidak terkendali. Semakin jauh Fikri mendekati finish. Mulus sekali. Fikri finish pertama. Tiga peserta lainnya juga finish dengan jarak yang begitu dekat. Sandi finish kedua, itu artinya dia sempat menyusul Papa tadi. Dari awal Papa dan Sandi bersaing ketat. Papa yang berusaha mengejar Fikri dengan perjuangan yang berat. Salut sama Fikri yang konsisten mempertahankan posisinya. Sedikit pun Fikri tidak gentar menghadapi gempuran dari Papa yang berada di belakangnya. Itu dia di mana Sandi berhasil menyalip Papa sebelum sampai ke finish. Dan Sandi menghadang jalannya Papa. Ronde ketiga, Fikri memimpin klasmen dengan 8 poin. Sementara Sandi, Zainal, dan Papa poinnya masih tipis perbedaannya. Para peserta masih terlihat dewasa di dua ronde ini. Mungkin mereka menjaga wibawa di depan para pendukung dan keluarganya yang menonton balapan liar ini. Maka di jalur menyempit pun tidak terjadi apa-apa. Fikri luar biasa kecepatannya, nggak ada obat. Tiga peserta lainnya masih bersaing di belakang sana. Lagi-lagi Fikri berhasil finish pertama untuk yang ketiga kalinya. Kenapa dengan ketiga peserta lainnya? Mereka berhenti dan apa yang terjadi di sana? Sungguh tidak habis pikir maksud saya. Begitu cepat si Fikri ini, tidak ada slow-slownya, gas terus. Sementara lawan-lawannya masih sibuk berkutat jauh di belakang Fikri. Begitu on fire-nya Jaguar yang dibawa oleh Fikri ini. Tanpa belas kasihan sedikit pun Fikri langsung mengamankan tiket menuju babak 16 besar. Tentunya semakin berat untuk peserta lainnya bersaing mendapatkan sisa satu tiket lagi menuju top 16. Dan sekarang kita saksikan ronde terakhir grup Eko. Tentunya ini membuat jantung para pendukung Sandi, Zainal, dan Papa berdegup-degup untuk memperebutkan peringkat kedua. Tikungan tajam, jalur menyempit, semua aman. Sandi memimpin mulus sekali, jauh berada di depan. Mampukah Sandi sampai di finish? Terlihat Fikri yang semakin dekat mencoba menyusul. Fikri mulai arogan berusaha menyusul Sandi untuk mendapatkan poin sempurna. Sandi masih bertahan jalur terakhir dan finish Sandi pertama. Sandi 4 poin. Itu artinya Sandi yang berhasil lolos ke top 16 menemani Fikri. Papa dan Zainal harus gugur di grup Eko ini. Perjuangan yang baik sekali dilakukan Sandi, selalu bertahan dari kerasnya dorongan Fikri, dan Fafa juga ngotot untuk menembus dua lawannya di depan. Meskipun Sandi berjalan mundur, dia mampu terus berjalan sampai ke garis finish di posisi pertama. Selamat kepada Fikri dan Sandi yang lolos menuju babak 16 besar. Selanjutnya kita akan menyaksikan grup Fanta. Sebelum lanjut, jangan lupa seruput kopinya supaya matamu tetap terjaga untuk menonton video ini sampai akhir.
Peserta pertama ada Nino dari Bandung dengan mobil Lancer Evo 6 berat mobil 52 gram. Serta kedua ada Rahayu dari Makassar dengan mobil Mazda MX-5 Miata berat mobil 34 gram. Dan yang ketiga ada Arul dari Cianjur dengan mobil Honda S2K berat mobil 30 gram. Peserta keempat ada Arsah dari Kediri dengan mobil Lamborghini Huracan berat mobil 30 gram. Ayo my friend, kalian dari tim mana dan siapa jagoanmu di grup Fanta ini? Semoga saja grup Fanta ini pesertanya tidak mempunyai sikap dewasa seperti para peserta di grup Eko tadi. Kita butuh peserta yang brutal, suka bikin onar dan suka ngerecokin peserta lainnya supaya tontonan tidak bikin ngantuk. Gimana my friend? Setuju kan? Nah itu jatuh. Wow, Arsya berhenti, jeger keras sekali hantaman dari Nino. Arul sendirian di depan tanpa lawan, aman sekali Arul. Begitu smooth Arul menikung di pinggiran Monas. Finish Arul pertama dengan gaya. Kemudian Nino kedua, Arsya ketiga. Rahayu tadi jatuh di tikungan si Tinjau Lawi. Ini dia Rahayu yang masih tiduran, terjatuh sendiri tanpa alasan sebab yang pasti. Biasalah cewek emang gitu. Di sini Arsya yang sebenarnya sudah berhenti, tapi dibantu oleh Nino dengan cara menyeruduk bagian pinggang. Sementara Arul yang menggunakan mobil istrinya itu berada jauh di depan dan kita lihat di sana Nino berhasil memotong Arsya sebelum masuk ke garis finish. Perlu kalian tahu ya, kalau si Arul itu menggunakan mobil Honda S2000 warna pink, sebenarnya itu mobil istrinya yang dia pakai secara diam-diam. Doakan saja istrinya tidak tahu kalau dipakai Arul untuk ikutan balapan di sini. Cerita ini hanya fiktif, bukan kisah nyata. Jadi nggak boleh baper ya. Oke, lanjut ke perlombaan. Kini Arsya memimpin barisan. Sangat cepat sekali Arsya, di mana yang lain tidak terlihat batang spionnya. Tenang sekali Arsya yang terus melaju dengan kecepatan tinggi. Finish Arsya. Finish kedua untuk Arul dan ketiga Nino. Lagi-lagi Rahayu tidak mendapatkan poin. Kali ini Rahayu berhenti sambil melamun di pinggir danau. Cepat sekali Arsya yang mencoba comeback untuk mengejar poin di ronde kedua ini. Dari sini kita bisa menyaksikan alasan Rahayu berhenti di danau. Sengaja dia ngerem sambil ngedrift dan langsung santai di pinggir danau. Saya rasa dia sedang rehat sejenak mengingat masalah asmara yang belum kelar. Biarkan saja Rahayu mau ngapain di balapan ini. Jangan diganggu dulu, pura-pura nggak tahu aja. Yap, ronde 3 grup Fanta. Sementara Arul memimpin 7 poin. Tipis di bawahnya ada Arsya dan Nino. Kita saksikan ronde 3 ini. Melewati jembatan Ampera, Rahayu sepertinya mulai sadar dan mencoba menginjak gas dalam-dalam. Dan benar saja Rahayu memimpin dibayangi oleh Arsya yang mencoba merebut posisinya kembali. Sengit sekali, wow, Arsya menyusul Rahayu, tapi dengan bantuan Nino, Rahayu kembali berada di depan terus dikawal oleh Nino. Arsya terhalang oleh Nino yang membiarkan Rahayu finish di posisi pertama. Wih, skor ketiga peserta 8 sama. Semakin tidak terlihat siapa yang akan lolos menuju babak 16 besar. Ada peristiwa yang unik terjadi di ronde ketiga ini, di mana Rahayu yang mulai bangkit bersaing ketat dengan Arul. Rahayu berhasil memimpin, tapi Arul terus mengusik Rahayu. Arul menyusul. Tiba-tiba Nino datang membantu dengan cara mendorong Ayu tetap berada di depan dan Nino terus mengawal kemenangan Rahayu. Nino memblokir jalannya Alur sampai Rahayu finish pertama di ronde ketiga ini. Mengapa Nino membantu Rahayu di sini? Adakah yang tahu alasannya? Tulis di kolom komentar sesuai karangan yang ada di otak kalian. Makin menegangkan ronde keempat grup Fanta ini karena 3 peserta memiliki skor yang sama. Lihat itu, Rahayu kembali memimpin. Ada Nino yang menjaga jalan Arsya demi menjaga Rahayu. Rahayu terpeleset waket. Arsya berhasil masuk mencium radiator Rahayu, hilang konsentrasi Rahayu dan ditendang keluar arena oleh Arsya. Kasar sekali terhadap wanita. Tidak peduli siapa lawannya, yang penting lolos ke babak 16. Itulah moto dari Arsya dan Arul finish kedua. Nino juga tidak terlihat sampai ke finish. Penuh drama sekali ronde 4 grup Fanta season 3 ini. Nino berhenti dan turun melihat kondisi Rahayu yang terguling karena ulahnya Arsya. Pengorbanan yang luar biasa dilakukan oleh Nino terhadap Rahayu. Sepertinya ada hubungan spesial pakai telur di antara keduanya. Namun sayang pengorbanan itu harus pupus karena Arsya yang tidak mudah untuk menyerah terus mengacaukan hubungan keduanya dan bahkan dengan lancangnya Arsya murka menendang Rahayu sampai metu dari arena.
terguling-guling rahayu dibuatnya. Drama macam apa ini katanya? Kalau mau pacaran di kebun sawit aja. Nino yang sudah terlihat putus asa harus merelakan Arul mendahuluinya dan Nino pun rela berhenti untuk melihat kondisi rahayu. Oke, sudah drama di grup F ini. Akhirnya sampai kita ke babak 16C. Ada Fikri Jaguar XE dari Jakarta, Sandi Bugatti Chiron dari Aceh, Arul S2K dari Cianjur, Arsya Lamborghini Huracan dari Kediri. Langsung saja tanpa berlama-lama kita saksikan ronde pertama top 16C. Akankah ada drama di babak 16 besar ini? Semoga saja semakin seru dari fase grup sebelumnya. Lewati jembatan Ampera, para peserta sama-sama ngotot dukungan hitam masuk terowongan. Arsya memimpin, Sandi mencoba merapat, saling menempel ketiganya. Fikri mendekat, terjadi saling menyeret dorong-mendorong. Sengit sekali pemirsa, Fikri berhasil mendobrak pertahanan Sandi. Cantik sekali balapan yang ditujukan ke peserta. Arul membungkir Fikri namun terus didorong terus sampai ke finish. Ya. Ini dia baru balapan seru. Saling baku hantam antar peserta, kejar mengejar, halau menghalau, bla 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 bla. Kita lihat saja replaynya. Arsya yang bodinya paling kecil itu mampu bertahan dari gempuran lawan-lawannya. Sungguh berat babak top 16C ini di mana pesertanya mempunyai kecepatan, kekuatan, dan kelincahan yang stabil. Kasihan sekali Arul yang diseret sama Fikri sampai penyok pintunya, tapi berhasil finish di posisi kedua. Ya, posisi kedua itu tipis sekali. Sambil menonton ronde kedua ini, Ombre minta pendapat dari kalian semua. Menurut kalian bagaimana konsep turnamen season 3 ini? Yang tanding 2 grup dan pemenangnya langsung diadu dalam satu video. Mohon tulis di kolom komentar pendapatnya. Terima kasih. Arsya merebut posisi ketiga dan mencoba menerobos lagi, tapi jegal dengan keras. Sandi masuk lagi di posisi ketiga. Arsya tersangkut di trotoar. Arul masih bertengger sendirian di depan Fikri. Sandi mendekati Arul dan terjadi seret menyeret lagi. Tipis sekali finish antara Arul dan Fikri. Siapa yang finish duluan tadi karena kurang jelas dari belakang. Semakin asik babak 16 ini untuk disaksikan. Terlihat dari semua peserta yang sama-sama ngotot untuk menang, kejar-ngejar, jagal-menjagal. Keempatnya memiliki kecepatan yang luar biasa. Terlalu cepat mereka untuk bertemu di babak 16 besar ini. Siapakah tadi yang finish duluan antara Arul dan Fikri? Tipis sekali. Ya, mungkinkah itu Fikri yang berhasil menyusul Arul? Kita lihat lagi dari sisi kamera atas. Oh ya, Fikri finish pertama hanya berjarak 2 mm saja. Sayang sekali Arul tidak mempertahankan posisinya yang sedikit lagi sampai ke finish. Fikri dan Arul skornya sama 6, Arsya 4 poin, Sandi 3 poin. Masih belum terlihat jelas siapa yang akan juara di babak 16C ini. Karena masih ada 2 ronde lagi yang akan merubah semua kemungkinan-kemungkinan. Bukan main peserta 16C ini, semuanya memiliki kecepatan yang luar biasa. Wow, Arsya memotong Fikri kemudian mengejar Sandi, tapi sedikit terpleset sehingga Sandi mulai menjauh. Wow, Sandi berputar berjalan mundur melambat dia. Arsya kembali mendekat mencari celah ditutup Sandi berputar lagi dan Arsya finish pertama setelah berhasil memotong Sandi di depan garis finish. Sangat disayangkan sekali, Sandi melakukan blunder di saat garis finish sudah dekat. Semakin panas persaingan antar peserta di ronde ketiga ini. Poin keempatnya berjarak tipis sekali. Belum terlihat jelas siapa yang akan berhasil menang dan menuju babak semifinal B. Sandi yang terlalu jumawa berada di depan dan memutar mobilnya untuk bergaya di depan lawannya. Dan pada akhirnya Arsya mengambil kesempatan yang baik. Itu treknya roboh, sudah tidak kuat menopang beban kehidupan. Inilah dia ronde penentu babak 16C. Skor semakin menegangkan. Siapakah 2 di antara keempat peserta ini yang akan melaju ke babak semifinal? Sandi terlihat lebih unggul sedikit dari Arul. Semakin kompetitif posisi keempat peserta masuk terowongan, keluar terowongan. Luar biasa Sandi memotong 2 lawannya sekaligus dan memimpin barisan. Dicoba menjauh dari Fikri, lagi-lagi terpleset. Sandi berbahaya sekali, ditabrak saja oleh Fikri. Jadi Arsya terguling di tikungan. Fikri memimpin dan finish Fikri pertama, Sandi kedua, Arul ketiga. Ya bongkar. Skor runner up sama 9 poin antara Arul dan Sandi. Epic sekali Sandi di mana dia dengan cepatnya mendahului 2 lawannya sekaligus. Namun sayangnya Sandi kembali terpleset dan ngedrift jauh menutup jalan. Kemudian Fikri menabrak Sandi yang membuatnya terguling. Beruntungnya Sandi berdiri lagi karena terjadinya tabrakan beruntun. Malah Arsya yang menjadi korban setelah dia menabrak Sandi. Sungguh tontonan yang menyenangkan ketika melihat para peserta saling baku hantam seperti ini. Berhubung 2 peserta yang peringkat kedua poinnya seri, maka akan lomba ulang yang skornya seri saja. Untuk Fikri sudah dipastikan lolos ke babak semifinal. Ronde pertama rematch 16C
Rematch ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jika satu peserta memenangkan 2 kali berturut-turut, maka ronde 3 tidak perlu dilakukan balapan lagi. Melintasi tikungan si tinjau Lawi keluar terowongan. Hanya Arul yang terlihat, di mana Sandi jauh sekali. Sandi tertinggal. Terpleset Arul karena terlalu kencang lewati tikungan, berjalan mundur lewati tikungan Monas. Itu dia Sandi datang dengan kecepatan yang luar biasa. Wow, Sandi menyusul Arul, finish untuk Sandi di ronde pertama. Siapa sangka Sandi yang sudah jauh tertinggal mampu mengejar Arul sebelum masuk sampai ke garis finish. Sayang sekali Arul menyanyiakan kemenangan di ronde tambahan ini. Padahal sudah berada aman sendirian di depan. Ini malah banyak tingkah. Seduh sedikit napa Rul. Ingat itu mobil bini lu. Kalau kalah nanti siap-siap perang dunia season 3. Oke, ronde 2 rematch. Sementara Sandi memimpin 1 poin. Jika di ronde 2 ini Sandi menang lagi, maka sudah dipastikan Sandi yang akan lolos ke semifinal. Ayo Rul, semangat, aku mendukungmu. Lewati tikungan tajam, luar terowongan, Arul kembali memimpin. Sedikit terganggu konsentrasinya, semakin jauh meninggalkan Sandi. Wow, mulai centil lagi si Arul. Finish masih jauh Rul, jangan sampai kalah dikit lagi. Ayo Rul, ayo Rul, ayo Rul. Yes, finish Arul di ronde kedua ini. Skor seri 1-1, jadi masih ada 1 ronde lagi. Si Arul ini memang bikin jantung pendukungnya berdebar-debar. Selalu mau finish dengan cara mundur. Emang sepenting apa ya harus finish dengan gaya-gaya kayak gitu. Ini masih untung Sandi nggak motong lagi. Semoga di ronde 3 Arul nggak banyak gaya. Ayo Rul, serius. 1 ronde lagi, 1 ronde penentu Rul. Skor 1-1. Sebenarnya S2 ke Arul ini lebih cepat dari Sironnya Sandi. Hanya saja keseimbangan yang kurang stabil. Kali ini terlihat imbang karena kedua peserta terlihat lebih serius. Masuk terowongan, luar terowongan, Arul memimpin. Arsya terus menempel. Arul mode sport lewati tikungan danau. Arul masih kurang puas. Dia berputar jalan mundur. Arsya memantau dan mencoba mendekati, berbalik lagi. Cetak. Arsya mendekati finish. Dan bye-bye, nyesek sekali Rul. Pulang ini dimarahin sama istri lu. Selamat kepada Arsya yang lolos ke semifinal bersama Fikri. Skor 2 untuk Arsya, 1 untuk Arul. Saya nggak habis Fikri, di luar Nurul, sangat menghermankan dan nggak masuk di akmal tingkah laku Arul ini. Jelas-jelas selalu di depan, tapi selalu banyak action yang tak berguna dan akhirnya Arsya diuntungkan 2 kali menggunting telak si Arul. Lihat ini, dengan sigapnya Arsya berbelok ke kiri menghindari Arul, kemudian menyusul tanpa basa-basi dan berakhir indah. Dengan berakhirnya ronde 3 rematch ini, maka berakhir sudah video ini. Selamat kepada Fikri dari Jakarta dan Sandi dari Aceh yang akan lanjut ke babak semifinal. Kita akan lanjut ke grup hotel dan grup golf. Pantengin terus channel Om Brem dan support channel Om Brem dengan cara like, share, and subscribe dan komen. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum, salam Diecast Indonesia.